Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir tetap mempersekutukan Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah dan menetapkan ajalnya, dan ada ajal yang tertentu di sisi Allah hari kiamat. Dan orang-orang kafir tetap mendustakan hari kiamat. Dialah Allah Rabb yang di langit, dan dialah Allah Rabb yang di bumi, yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam hati, yang mengetahui apa yang kalian nampakkan. Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini 10 hari terakhir yang kedua, kita saksikan dibandingkan kemarin malam berkurang lebih dari 50%. Jadi kemarin sampai ke sana. Ini ada beberapa sebab. Karena mahasiswa sudah banyak pulang, dan juga secara alami sudah disaring ya. Jadi dari disaring. Perhatikan dari malam pertama, 10 malam pertama, 10 malam pertengahan, dan sekarang makin berkurang. Dan ini adalah satu hal yang patut kita syukuri. Kita masih bisa berada di masjid ini, dan inilah nikmat yang sangat besar. Jadi kalau bicara nikmat, kita dikasih nikmat, cenderung manusia yang sifat melihat materi, uang ataupun kebendaan-kebendaan. Tetapi ada yang lebih besar nikmat dari itu, nikmat sehat. Kalau kita sakit, maka uang yang kita punya dipakai untuk berobat. Habis dijual barang, tidak pun habis juga belum sembuh, pinjam sana pinjam sini. Jadi nikmat sehat ini nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Di atas nikmat sehat, ada nikmat lagi yang lebih besar, yaitu nikmat panjang umur, di mana kita sampai saat ini masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit-sakit sedikit mah wajar. Ada yang pegel-pegel asam urat ya, masih bertahan. Ada yang juga merasakan mungkin lecet kakinya atau mulai lututnya pegel, ya nggak apa-apa. Jadi nikmat sehat besar, di atas nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan yang mulia, mungkin bisa tergambar nanti, saya melihat sebuah kejadian, seorang direktur sakit dengan selang di berbagai tempat anggota tubuhnya. Lalu di sebelah ruangan ada anak belasan tahun, ternyata dapat berita yang bareng-bareng masuk ke rumah sakit itu, yang anak muda meninggal. Sampai berita kepada seorang direktur yang sedang sakit itu. Maka kenapa meninggal? Kata beliau, padahal sakitnya parah. Nggak apa-apa, sakit dikit-dikit mah, yang penting panjang umur. Jadi nikmat panjang umur lebih besar. Kita dikasih semua. Rezeki dikasih, sehat, panjang umur. Namun nikmat terbesar adalah nikmat iman Islam. Ini nikmat yang terbesar. Itu jamaah mulia, kita sudah dibaca dari awal pertama sampai yang terakhir, tidak apa direview ya, nggak apa-apa kan, diulang, karena manusia sifat lupa. Dan Nabi sabdakan, Anasin anin Nabi SAW anhu kana idza takallama bi kalimatin a'adatha thalatan hatta tufhama, rawahul Bukhari. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi ketika menyampaikan
kalimat yang penting beliau mengulangnya 3 kali sampai difahami oleh pendengarnya. Ini i'tikaf sudah mau berakhir. Kemarin sudah disampaikan di periode pertama, tengah. Nah, takutnya lupa kalau disampaikan kembali tidak apa-apa kan? Marah nggak jamaah nih? Dan saya lihat dari wajah-wajahnya sudah berubah. Sekarang yang wajahnya beda dengan kemarin. Nah, alhamdulillah rupanya undangan i'tikaf terbuka dari Al-Huriyah ini direspon dari masyarakat luas. Jadi kalau materinya mungkin ada sedikit sama, yang kemarin sudah pulang ini. Kalau yang masih ada sekiring, ya alhamdulillah mengingatkan ya. Jadi i'tikaf itu sudah diterangkan mengajak berada di masjid untuk beribadah kepada Allah. Dan Nabi sabdakan di hadis yang sudah saya bacakan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, itu adalah untuk mengintip i'tikaf. Untuk i'tikaf mengintip Lailatul Qadar. Jadi untuk sengaja. Dan kalau dibaca dari 17 riwayat sahabat meriwayatkan hadis tentang Lailatul Qadar, kesimpulannya para ulama yaitu bahwasanya pada 10 malam terakhir ini semua sepakat. Jadi Nabi seumur hidupnya beriktikaf 10 hari terakhir tidak pernah tertinggal. Jadi dari awal, tengah, akhir beliau selalu iktikaf. Sebelum wafat beliau 20 hari terakhir. Dan sepakat 10 hari terakhir beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan beliau mengencangkan kain sarungnya, maksudnya lebih memperkuat ibadahnya, meninggalkan istrinya untuk berhubungan suami istri, dan mengajak ahli keluarganya untuk beriktikaf. Nah, alhamdulillah DKM Al-Huriyah memfasilitasi mulai malam kemarin, ibu-ibunya sudah ada di atas. Ya mungkin bapak-bapak bawa istri dan anak, alhamdulillah. Ini menunaikan sunnah Nabi SAW. Lalu, jadi apa amalan yang kita keutamaan i'tikaf? Dalam mafhum hadis disebutkan, barang siapa beriktikaf 1 hari, 1 malam, dia mendapatkan dijauhkan daripada neraka 3 parit. Yang jarak antara 1 parit dengan lainnya, jarak antara bumi dan langit. Jadi i'tikaf menjauhkan kita dari neraka. Dan i'tikaf banyak keutamanya. Mungkin kita penting tahu rukun i'tikaf. Jadi i'tikaf menurut Imam Hanafi, sudah disampaikan saya ulang kembali, ada 3 jenis i'tikaf. I'tikaf wajib, yaitu bagi seseorang yang bernazar, kalau saya menyelesaikan pekerjaan ini maka saya akan beriktikaf sekian hari. Hukumnya wajib bagi dia untuk melaksanakan, kalau tidak berdosa. Dan yang kedua, i'tikaf sunnah, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dipentingkan. Dan keutamaannya adalah sudah disampaikan, mungkin nanti disinggung sedikit. Dan yang ketiga, i'tikaf nafil, yaitu i'tikaf kapan saja dia masuk masjid, dia berniat lalu berada di masjid dengan waktu tertentu, maka termasuk i'tikaf nafil. Nah, sekarang kita bahas tentang i'tikaf sunnah di 10 malam terakhir. Jadi, jamaah mulia, ketika Nabi SAW bersama sahabat berbicara tentang kesolehan umat-umat terdahulu, Bani Israel, ada seorang dari kalangan Bani Israel yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Atau jika ditahunkan, 84 tahun non-stop tanpa maksiat. Maka ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat menandingi umat-umat terdahulu dalam beribadah?" Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah, turunlah asbabun nuzul ayat yang sudah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan 30 juz
dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus 30 juz. Dan awalnya 5 ayat di bulan Ramadan, selanjutnya berangsur-angsur sampai 23 tahun sesuai dengan ketetapan Allah, berakhir di haji wada. Nah, demikian jadi jamaah mulia diturunkan di bulan Ramadan, dan semua kitab-kitab terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Berbedanya kitab terdahulu diturunkannya sekaligus, Al-Quran bertahap. Nah, jamaah mulia, dan Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun beserta malaikat Jibril alaihissalam untuk membereskan berbagai urusan. Tanazul. Jadi malaikat alaihissalam bermusyawarah dengan para malaikat. Terjadi dialog, ya Rabb, kenapa engkau hendak menciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan penumpahan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu. Allah sampaikan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat beserta malaikat Jibril Allah perintahkan turun dan terperanjat di muka bumi di tengah malam, ketika disangka setiap manusia bermaksiat, melakukan kerusakan penumpahan darah. Ternyata ada orang-orang terbangun di malam itu, tengah berdiri sholat, tengah membaca Al-Quran, tengah berzikir, tengah beristighfar, tengah berdoa, melakukan amal-amal soleh. Maka para malaikat datang kepada mereka, seraya menyalami mereka yang bangun pada malam itu, meminta maaf dan mengaminkan doa-doa mereka. Dan disampaikan dalam keterangan dari Imam Razi bahwasanya seseorang yang pada malam itu dijabati tangannya oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka hatinya menjadi lembut sehingga ia mudah menangis karena takut, cintanya, rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah mulia, pada malam itu ketika kita sholat berdiri, sholat sunat, maka dihitung sholat sunat selama 1000 bulan, 84 tahun. Siapa yang sanggup jamaah mulia? Maka ini ibadah yang memang pilihan jamaah mulia. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang mendapatkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah mulia, tidak diragukan lagi keutamaan daripada beriktikaf di 10 malam terakhir. Sekarang bagaimana teknis tata caranya? Saya ingin menertibkan diri saya dan teman-teman semua. Jadi jamaah mulia, dimulai dari beristinja. Kita masuk ke dalam WC pakai adab. Sebelum masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tahu bismillah, baca. Lalu langkahkan kaki kiri ke dalam WC. Jangan lama-lama di WC, jangan berbicara, berpikir, menghayal, ataupun mencari-cari ide. Segerakan, bersihkan dengan sempurna, buang air kecil, buang air besar, dan hati-hati najis jangan sampai menempel ke badan atau pakaian kita. Maka tolong perhatikan, masuk WC terutama ya, ini sunnah celana di atas mata kaki atau lebih baik yang mulia diperhatikan, karena ini nanti najis. Kalau kita sampai celana kita nempel, bagaimana sholatnya? Ada yang bersolat selama 60 tahun ditolak oleh Allah SWT. Karena apa? Berawal dari istinjanya tidak beres. Jadi bagaimana mau sholatnya sah kalau wudunya tidak sah? Bagaimana wudunya bisa sah kalau istinjanya tidak beres? Jadi tolong diperhatikan untuk istinja. Lalu keluar dari WC, langkahkan kaki kanan membaca Ghufranaka. Lalu berwudu dengan sempurna, perhatikan wudu ya, daripada semua ini terkena daripada air secara sempurna. Jadi mulia, lalu selepas wudu berangkat ke masjid, itu masuk masjid langkah kaki kanan, minimal baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lebih sempurna kalau kita baca ya, jadi selepas daripada wudu berdoa, lalu melangkahkan kaki menuju masjid berdoa,
Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran, Allahumma ja'al fi sam'i nuran, Allahumma ja'al fi basari nuran, Allahumma ja'al min khalfi nuran, Allahumma ja'al min amami nuran, Allahumma ja'al min fawqi nuran, Allahumma ja'al min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran. Masuk masjid, membaca salawat bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, bertahun a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Masuk ke masjid langkah kaki kanan dan sekaligus berniat i'tikaf. Nawaitu an a'tikifa fi hadzal masjidi sunatan lillahi ta'ala. Boleh dijaharkan, boleh disirkan dalam hati. Minimal bismillah, mau saya niat i'tikaf. Jangan duduk langsung salat sunat 2 rakaat. Lalu selepas itu silakan menunggu waktu salat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Terus memudzakarah, thalabul ilmi dan sebagainya. Lalu salat. Lalu selepas sholat, buat amalan lagi. Ketika lelah, capek, tidur. Jadi tidur, silakan, tidak dilarang, tapi pakai adab. Nah ini yang mungkin di sisa waktu yang ada, saya ingin menerangkan adab-adab masjid. Yaitu ketika tidur, janganlah kaki melonjor ke kiblat. Tidak adab. Jadi silakan kaki melonjor ke sana. Seperti Nabi, kakinya ke sana. Lalu mengiringkan pipi, tangan di atas pipi, seperti itu. Atau seperti sahabat, Nabi persilahkan lurus ke sebelah sana atau ke sebelah sana, jangan ke sana. Terus kalau punya Quran dan sebagainya, jangan simpan di tanah, jangan disimpan di bawah kemaluan, jangan kaki ngelonjor ke arah kiblat, ke Quran dan sebagainya. Ini penting. Jadi kalau ada yang melarang tidur di masjid, yang dilarang bukan tidurnya, tidur tanpa adab. Dan adalah pakai alas, boleh pakai sarung, bedding dan sebagainya, kain ihram ataupun alas, sehingga kalau kita bermimpi kena hadas besar, kita tidak langsung bersentuhan dengan masjid, atau pakai kaos kaki, begitu. Nah ini saya ulang-ulang kenapa malam kemarin disampaikan rapi, tadi malam kok kenapa tidak rapi lagi, mungkin ada yang tidak mendengar. Jadi kalau yang sudah mendengar, mohon mengingatkan kepada yang belum mendengar. Dan ini sub 1, 2 atau yang depan ini jangan dipakai untuk tidur. Karena mungkin malam saudara kita ada yang mau tahajudnya jam 1, jam 2, jam 3. Nah, kita tidur di sebelah belakang dengan adab tadi. Nah, ingat di masjid harus tutup aurat sempurna. Aurat laki-laki dari pusar hingga lutut tertutup sempurna. Wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Lebih sempurna lagi disempurnakan, begitu, berlapis. Nah, tolong Bapak yang mulia kita sama-sama bisa dengan adab-adab ini. Insya Allah semoga Allah terima amal ibadah kita, mudah-mudahan ya pada 10 malam terakhir ini kita bisa tampilkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jika kita mendapati malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang dianjurkan? Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, jika malam itu aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang aku harus baca?" Nabi menyampaikan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Demikian semoga yang sedikit kita bisa amalkan dengan iman kita kepada Allah SWT dengan keikhlasan, dan banyaklah doa pada malam-malam 10 malam terakhir, termasuk malam ijabah doa. Baik yang mendengarkan, baik yang menyampaikan, tetapi yang lebih baik yang mengamalkan. Insya Allah kita semua amal. Angkat tangannya yang niat amal semua. Insya Allah ahli surga semuanya ya. Dan tolong yang hadir di majelis ini juga punya kewajiban menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir. Niat menyampaikan semua ya. Bismillah niat ya. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.